Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala ta'ala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yuhmitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahu maulanal azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para orang tua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, begitu banyak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Guru-guru kita di tempat, dihadiri para pewaris Nabi Muhammad di tempat, dihadiri oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama saya hormati, juga keluarga besar daripada almarhumah Ibu Nunung, suaminya, mantunya, anaknya, dan seluruhnya saudara-saudaranya sekalian, dan para jamaah majelis 7 hari mengingat kematian. Mudah-mudahan kita lepas dari majelis ini, Allah jadikan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gak panjang lebar, banyak guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Udah jam 9 lebih dikit ya, nasi uduk baunya udah nyantar. Jadi kalau kelamaan ngomong juga kering kayak rengginang. Ini malam kita diingetin lagi sama mati. Ternyata umur dekat sama kematian. 1 kali 24 jam Israel selalu ngontrol kita. Kata Israel, waktu subuh tiba, ketika azan subuh tiba, dibuka catatan amal perbuatan kita, catatan kematian kita sama Israel. Kata Israel, kapan meninggalnya? Oh, ntar habis johor kali. Di subuh nggak ada. Balik lagi tuh Israel. Kata Israel, pas zuhur datang, zuhur belum ada juga, ntar kali asar. Balik Israel, balik lagi asar. Dilihat lagi bukunya nggak ada, ntar kali maghrib. Maghrib kagak ada juga, ntar kali isya. Umur kita cuma 5 waktu. Kalau kagak maghrib isya, kalau nggak isya subuh, kalau nggak subuh zuhur, kalau nggak zuhur asar. Mati deh kita batal semua. Nyalonin RT belum tentu menang, saingannya banyak. Nah, jadi ansip juga belum tentu menang, nggak kuat begadang, pelor nempel molor. Mana portal belum ditutup. Ya Allah. Nyalonin apa belum tentu menang, tapi kalau calon mati udah pasti kita bakalan mati. Semuanya kita bakalan mati. Kata yang tua, ya gue mah dikit lagi, muda mati duluan. Benar? Emang ada? Kata yang muda, gue masih lama matinya. Mati duluan yang tua. Ini semua kan bakal mati. Nggak mungkin. Punya duit banyak, hebat kita punya duit banyak. Mohon maaf, Soeharto mati, dokternya banyak. Dokter hidung lain, dokter kuping lain, dokter telinga lain, dokter mata lain, dokter pala lain, dokter paru lain, ginjal lain, jantung lain, semuanya lain. Mati. Mati. Kita semua bakal mati. Bagaimana persiapan ketika kita didatangin oleh kematian? Kapan waktu kita meninggal dunia? Bagaimana dalam keadaan kita meninggal dunia? Bagaimana tergantung amal hidup kita selama di dunia. Kalau di dunia merasa hebat, kalau di dunia merasa kokoh, kalau di dunia merasa kuat, punya jabatan dan ilmu yang kita miliki, entar lihat meninggalnya. Sombongan yang dimiliki, jalan kagak napak, terbuang. Iya, mau kemana bang? Mancing. Galak-galak bapak lalu gue pancing. Gitu ya. Aneh gitu. Ya Allah. Iya. Jadikan amal perbuatan kita menjelang-jelang detik kematian kita nggak tahu. Kapanpun kita meninggal dunia siap. Ntar malam nih meninggal dunia saya siap. Siap nggak siap udah pasti datang. Jadikan kematian kita semuanya. Ya, kita bakal mati. Ini janji Allah di dalam Al-Quran.
Kata Allah di dalam Al-Quran tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana lagi kau mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, dulunya kamu mati, enggak ada, kita dulunya enggak ada. Bapak kita enggak ada, kita udah enggak ada dulunya. Fa ahyakum, kemudian kau aku hidupkan di mana? Di alam roh kita dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan hidup manusia, dari alam ruh kita dihidupkan, ditiupkan ke alam rahim, dari alam rahim keluar ke alam dunia, masih dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia ini adalah jembatan kita untuk menuju alam-alam berikutnya. Jangan ngomongin sorga, sorga masih jauh. Sorga masih jauh. Si jauh dah. Yang dekat sorga dunia ya jauh, sorga masih jauh. Yang dekat kubur. Ya, dihidupin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan kita menuju alam-alam berikutnya. Malam hari ini kita diingetin lagi biar kita nggak lalai, biar kita nggak sombong, biar kita nggak angkuh, biar kita nggak ngelupain Allah Subhanahu wa taala. Diingetin lagi sama kematian bahwa sekarang kita menuju hari, besok jasad dan roh kita lah yang dituju hariin sama saudara-saudara kita. Besok giliran kita bang semuanya yang bakal ditahlilin. Besok giliran kita. Apakah yang tahlilin begitu banyak seperti ini? Belum tentu juga. Biar kata banyak duitnya, orang kaya mobil 17, duit gagak ini, yang datang tahlilan mau dikasih beras sama duit satu hari 500.000, ngantri gak? Ada tahlilan sehari gopek. Saya pengen tanya nih, ngojek ditinggalin apa ngojek terus? Hah? Bang, tahlilan sehari gopek, ya kan? Saya pengen tanya, ya kan? Bini pakai daster kita tinggalin apa kita tahlilan? Hah? Tahlilan, enak sehari, kalau 7 hari, wah, enak nggak? Enak. Tapi kalau Allah hatinya belum gerakan untuk datangkan ketahlilan, nggak bisa. Biar kita banyak duit, kita bayar orang buat doain kita, belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Tapi mereka kita semua nih yang ada di sini digerakin hatinya sama Allah buat doain almarhumah Ibu Nunung. Ini salah satu kebaikannya. Salah satu bagaimana kita jadikan pelajaran, bagaimana besok kita mati. Banyak kayak yang begini. Kalau hidup di dunia sombong, hidup di dunia angkuh, nggak bakalan begini. Jadikan ketika kita meninggal dunia, orang dapat kabar kita shock. Siapa yang meninggal dunia? Oh fulan loh. Ya Allah, malam baru ngopi sama gua. Pantesan 2 gelas kopi gua dihabisin. Hati-hati tuh yang ngabisin kopi itu. Ya, mabok kopi. Meninggal dunia, ya Allah. Sedih banget. Lu kenapa bengong aja? Kayak ayam nelen karet. Gua bingung. Dia orang baik. Orang baik, bener-bener tuh orang. Santun, ilmunya tinggi. Ya, pangkatnya tinggi. Wah, kerjanya tinggi. Enak, duitnya banyak. Nggak sombong tuh orang. Nggak sombong sama orang, selalu negor aja. Enak tuh orang, bener. Gue berapa kali minjem duit sama dia, belum gue bayar. Dia nggak nagih, nggak enak tuh orang. Meninggal nangis. Orang nangis ketika kita lahir ke alam dunia, orang gembira atas kelahiran kita. Tapi jadikan ketika kita meninggal dunia, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang dekat kita adalah merasa kesedihan dan kehilangan akan diri kita. Kita jadikan, bisa nggak kita sekarang jadi orang baik aja dah. Jadi orang baik. Hablum minallah wajib, hablum minanas juga wajib. Jangan kita mentang-mentang ahli ibadah, wah sholat yang nggak sholat mati, wah yang nggak sholat kafir. Enggak. Rangkul bagaimana biar dia ikut sholat. Wah kita mengaji, wah tiap hari kita ngaji, dia yang nggak ngaji, lo yang kagak ngaji masuk neraka. Emang surga punya dia? Enggak. Jadi orang baik aja. Oh, Pak Ustadz. Betul aja. Iya. Datangin, dudukin, lu ngapa sih? Ini titel-titel, mohon maaf, titel-titel saya, ya. Guru saya Abdul Qadir bin Hamid Maulaidin bilang, ente kok jadi titel ustadz berat. Di kampung ente ada jablay, dosanya ente kebagian kalau ente nggak bisa ngerangkul itu jablay. Nah benar-benar.
duit banyak, kita ustaz pelit, tanyain dia jadi jablay kenapa? Oh ente kenapa jadi jablay? Ya faktor ekonomi ustaz, saya punya laki pada galak banget tinggalin saya ustaz, hobinya mancing mulu. Bohong. Iya, mana rumah ngontrak. Ya kalau nggak jual rempah-rempah Ustaz, saya nggak punya duit Ustaz, saya mau jual rempah-rempah aja. Emang rempah-rempah apaan kok merem-merem melek dapat upah? Bohong lo. Besok sempat tinggalin tuh jual rempah-rempah, saya bukain counter, nih duitnya 3 juta. Mendingan ibadah, dagang, cakep begitu tuh. Nih, tuh baru tuh orang apa jin tuh? Tuh, nih kasih nih. Besok tinggalin, jangan keluar malam Pok. Kesian badan Pok, kesian anak-anak Pok. Sekarang ngurusin anak aja, nih duitnya. Sekarang ibadah Pok. Udah ibadah aja dah, ngurusin anak, diem di rumah, jaga dah sampai mati. Nih, tuh enak tuh baru tuh. Ada orang yang begitu. Wah dia mah jablay, jangan dideketin. Giliran keluarnya seksi melotot. Ini kita nih, jadikan kehidupan kita jadi orang baik aja dah. Kenapa jadi orang baik? Kenapa saya katakan jadi orang baik? Karena nanti di masjid ishadu kita disaksikan semua, bukan min ahlil jannah, tapi yang pertama adalah min ahlil khair. Apakah ini orang menjadi orang baik? Ini semua tuh masjid, masukin masjid digotong, taruh, habis sholatin, Ustadz ngomong, saksikan wahai saudara-saudara bahwa ini mayit min ahlil khair. Kita mah kagak ngerti khair gitu. Ya kan orang khair gitu. Ya kan? Padahal hidupnya nggak pernah khair. Yang disaksikan pertama adalah min ahlil khair. Jadi orang baik, jangan pernah ada kesombongan di antara kita. Di sorga, dikubur jauh kalau orang punya penyakit hati, jauh ya. Jangankan dikubur, di dunia orang gedeg, sombongnya luar biasa. Jangan. Kalau kita baca di dalam kitab Sirul Asrar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana iblis dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu ceritanya, ya saya baru ngaji tuh, baru saya tahu. Ternyata yang kita tahu ceritanya kan, iblis nggak mau nyembah Nabi Adam, dilaknat sama Allah, lempar ke bumi. Begitu, ya kan? Ternyata di dalam karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sirul Asrar, iblis dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali karena kesombongan iblis ingin mendapatkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ya Rabb, Engkau akan ciptakan nanti makhluk yang paling sempurna setelah aku, katanya iblis. Sekarang saya pengen jadi orang yang paling hebat. Ibadah saya ribuan tahun, amal perbuatan saya, zikir saya, sholat saya, azan belum, saya udah sembahyang. Gitu. Azan belum, saya udah sembahyang, kata iblis. Ya kan? Wah. Sekarang saya pengen minta tambah lagi. Apa? Tambah lagi kekuasaan saya, tambah lagi kehebatan saya. Kata Allah murka, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ayo, saya cuma pesan buat diri saya. Ini jadikan kematian ini. Nanti kita bakal dimatikan lagi. Semua pasti mati. Ya, summa yuhmitukum, kemudian engkau dimatikan sama Allah. Kapan lamanya? Ya lamanya cuma sebentar. Meninggal jam 11, jam 8 pagi dikuburin. Ya, summa yuhyikum, kemudian kau aku hidupkan lagi di alam kubur. Dihidupkan lagi kita di alam kubur. Ditanya semua amal perbuatan kita. Ditanya kesombongan kita. Ya Rabb, mana sholat 5 waktu saya? Ya Allah, mana sholat 5 waktu saya? Ya Allah, dikasih sama Allah buku kosong. Kenapa? Sholat 5 waktu melangkah ke masjid, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena pengen dipandang sama orang. Oh, biar dia dipanggil haji. Oh, biar dia dipanggil ustaz. Biar dipanggil orang bertakwa. Dia masuk ke dalam masjid. Giliran imamnya yang dia gedekin, dia kagak mau sholat. Siapa no imamnya? Oh no, Haji Ano, gua gedek buat dia. Gua gedek buat gua sama dia. Kenapa? Gua gedek, pokoknya gedek. Kemarin pakai mobil depan rumah gua sambil gedek buat Haji. Berarti sholatnya bukan karena hati.
ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya masih karena makhluk. Ini yang bakal menghancurkan daripada amal perbuatan kita. Ayo mulai sekarang bersihkan hati, karena yang bakal dipertanyakan, dipertanggungjawabkan adalah hati kita, kolbi kita, fuad kita, syir kita daripada syirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kotorin daripada kita punya kolbi, jangan kotorin kita daripada punya fuad, jangan kotorin kita punya syirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo gerakin, banyakin orang jiwa-jiwa yang tenang yang bakal dijemput sama Allah Subhanahu wa taala, yang bakal ditarik tangannya sama Allah, sama para malaikat, sama Nabi kita Muhammad. Orang yang punya hati tenang, orang yang punya hatinya tenang, enggak syirik, enggak gibah, enggak namimah. Orang mau jungkir balik kayak masa bodoh, yang penting dia kagak ganggu kita. Kalau bisa kita tolong, itu orang yang cakep di dunia ini. Bukan orang yang menghujat, bukan orang yang menghina, bukan orang yang menghadik, bukan orang yang menjauhi daripada ahli-ahli maksiat. Deketin mereka ahli-ahli maksiat, biar mereka bisa jadi ahli ibadah seperti kita. Bukan kita yang ahli ibadah merasa sombong kayak iblis, laknatullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Majelis 7 hari ini jadikan momentum untuk kita mengingat mati kita orang baik apa orang buruk belum tahu, karena hati kita masih banyak kedengkian. Wah, dia yang baca tahlil, gua enggak. Lah kan gua ustaz, wah sampai gede gua gitu. Lalu gua kan gua datang duluan, gua di belakangan. Wah, mentang-mentang temennya RT, gua kan berkatnya 2, lah gua 1. Jangan. Hilangin kedengkian, hilangin hasud, hilangin ghibah, hilangin namimah. Insyaallah kita bakal selamat dunia akhirat. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yakin kita lepas dari majelis ini kalau hati kita ikhlas, hati kita redha, hati kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Ini malam hari ini kita datang ke 7 hari, niatin. Saya setiap ke majelis 7 hari, 3 hari kematian, saya cuma niatin kalau ada yang nyolatin banyak, yang doain banyak, ya Allah jadikan ketika saya mati banyak yang doain, ya Allah. Saya nggak mau saya meninggal dunia banyak yang nganter, yang nyolatin kagak. Ya, yang ngantor banyak banget berbis-bis, bermobil-mobil. Yang nyolatin cuma 2 sak. Cuma 2 sak bagi 5 bagi 2. 3. Ya Allah. Luruskan dan rapatkan sak, apa yang rapatkan? Gak ada orang. Sampai ke pemakaman, wah, pemakaman umum TP Pondok Kelapa panas banget tengah hari penter. Habis johor, wah ada yang ngopi, ada yang minum, wah macam-macam. Yang bacain cuma bertiga doang. Ya Allah, naudzubillah, subhanallah. Itu karena apa? Amal perbuatan kita selama di dunia. Ayo kita bakal diganjar. Ya, summa ilaihi turja'un. Kita bakal kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sama Allah, ketika kembali sama Allah Subhanahu wa taala, dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil bukan orang yang ahli ibadah, tapi dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang kau ibadah dengan ketenanganmu, yang kau zakat dengan ketenanganmu, yang kau sholat dengan ketenanganmu, yang kau puasa dengan ketenanganmu. Sini semuanya hamba-hambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semua ibadahmu telah aku redoin, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukin kita dalam surganya Allah dengan ibadah yang udah Allah redoin. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, syir maupun yang nyata, jangan niatin untuk makhluk, niatin untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.